Terdengar suara dari kamar mandi. Biar pure. Rini yang setengah tertidur melangkah perlahan. Mas Bima, lagi adus tak? Mas Bima sedang mandi ya? Tanyanya pelan. Suara air mendadak berhenti. Dari arah plafon yang gelap, sebuah suara parau dan basah membalas. Aku tuh bojomu. Kau emang konang omahku. Aku bukan suamimu. Kamu tinggal di rumahku. Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di Sisi Gelap Nusantara. Di video kali ini aku akan bacain cerita mengenai pengantin baru yang baru saja membeli rumah dengan harga yang terlampau murah, tanpa menyadari bahwa halaman belakang rumahnya berbatasan langsung dengan dunia orang mati atau kuburan. Duduk yang nyaman, matikan lampu kalian karena di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai. Bima dan Rini baru saja melangsungkan pernikahan 3 bulan yang lalu. Sebagai pasangan muda, memiliki rumah sendiri adalah impian terbesar bagi mereka. Setelah sekian berbulan-bulan mencari, Bima menemukan sebuah iklan rumah tua yang baru saja direnovasi di pinggiran kota. Harganya sangat jauh di bawah standar pasar. Oma iki murah banget mas. Rezeki nomplok, gawe dewe. Rumah ini murah sekali mas. Rezeki nomplok untuk kita. Seru Rini saat pertama kali melihat rumah itu. Rumah tersebut bergaya kolonial yang di bagian belakang rumah itu dibatasi oleh sebuah tembok bata tinggi yang memisahkan halaman mereka dengan lahan kosong yang dipenuhi pepohonan rimbun. Seminggu pertama tinggal di sana, kehidupan berjalan bagai bulan madu yang sempurna. Namun, memasuki minggu kedua, atmosfer rumah mulai berubah. Ada kejanggalan-kejanggalan kecil yang perlahan menggerogoti kenangan Rini. Seringkali, saat Rini sedang memasak sendirian di dapur, pada sore hari, ia mencium aroma yang sangat aneh. Awalnya tercium bau harum dari kembang telon. Namun, sedetik kemudian, aroma itu berubah menjadi ganda bacin atau bau busuk anyir yang menyengat yang berpusat di area kamar mandi tamu dekat tembok belakang. Mas, kowe ngerasa ono bau aneh ora anak mburi? Mas, kamu merasa ada bau aneh tidak di belakang? Tanya Rini suatu malam saat mereka sedang makan. Bima hanya tertawa kecil. Alah, paling mung bau buat nduk mengkota resiki. Alah, paling cuma bau selokan nak. Nanti aku bersihkan. Jawab Bima santai. Namun Rini tahu itu bukan bau selokan. Suatu siang, kejanggalan mulai meningkat. Saat Rini sedang menyapu ruang tamu, figura foto pernikahan mereka yang berukuran besar dan terpajang kuat di dinding tiba-tiba jatuh. Prang! Kaca pelindungnya hancur berkeping-keping. Anehnya, retakan kaca itu hanya berpusat pada wajah Rini di dalam foto tersebut. Dada Rini berdesir. Sebuah firasat buruk merayap di hatinya. Ono apa iki? Kok rasane ora enak? Ada apa ini? Kok perasaannya tidak enak? Gumam Rini sambil membersihkan pecahan kaca dengan tangan gemetar. Malam harinya, saat Rini menceritakan kejadian itu, Bima berusaha menenangkannya. Wis, ora usah dipikir jero-jero, mau ketabrak angin.
utawa pakune kurang jero. Sudah, tidak usah dipikir terlalu dalam. Cuma tertiup angin, atau pakunya kurang dalam, kata Bima. Tapi jauh di lubuk hatinya, Bima juga mulai merasakan udara di rumah itu semakin malam terasa semakin berat dan menyesakan. Teror sesungguhnya dimulai ketika Bima mendapatkan jadwal kerja giliran malam dan harus meninggalkan Rini sendirian di rumah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rini sedang berbaring di kamar sambil membaca buku untuk mengusir sepi. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi belakang, terdengar suara gayung yang beradu dengan bak air. Kotak-kotak, disusul oleh suara air yang diguyurkan. Biar, piuk, biar, piuk. Rini terdiam, napasnya tertahan. Ia melirik ke arah jam dinding. Tidak mungkin Bima sudah pulang secepat ini. Mas Bima, kowe wis mulih? Mas Bima, kamu sudah pulang? Panggil Rini dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang terus diguyurkan dengan tempo yang semakin cepat dan kasar. Rini memberanikan diri beranjak dari kasur. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong yang temaram. Udara terasa sangat dingin, membuat bulu kuduknya merinding hebat. Bau anyir darah dan lumpur busuk seketika menusuk hidungnya saat ia mendekati pintu kamar mandi. Dengan tangan gemetar, Rini mendorong pintu yang setengah terbuka itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun lantai kamar mandi itu basah kuyup, penuh dengan jejak kaki berukuran besar yang berlumpur. Dan yang paling mengerikan, bak mandi yang sebelumnya kosong kini penuh hingga luber dengan air berwarna hitam pekat yang berbau sangat busuk. Saat Rini hendak melangkah mundur, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dengan keras. Brak! Lampu bohlam di atasnya berkedip-kedip lalu mati total. Dalam kegelapan gulita, Rini mendengar suara tetesan air dari arah belakangnya. Tepat di sudut ruangan, seseorang atau sesuatu sedang berdiri di sana. Bernapas dengan berat. Tiba-tiba, sebuah tangan yang sedingin es dan berlumuran lumpur mencengkram pergelangan kakinya. Rini menjerit histeris sekuat tenaga, menendang pintu hingga terbuka, dan berlari mengunci dirinya di kamar mandi sambil menangis sejadi-jadinya. Teror itu tidak berhenti di situ. Selama beberapa hari berikutnya, gangguan semakin brutal. Barang-barang di dapur sering berjatuhan sendiri. Suara langkah kaki menyeret sering terdengar mondar-mandir di halaman belakang setiap jam 2 pagi. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon ketika hujan badai mengguyur deras. Listrik di seluruh perumahan padam. Bima sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota dan terjebak macet akibat pawang tumbang. Rini duduk meringkuk di sofa ruang tamu. Tiba-tiba, ia mendengar suara cakar yang menggaruk tembok belakang rumah dari luar. Suara itu terdengar bersamaan dengan ritihan tangis perempuan yang melengking menyayat hati. Angin berhembus kencang, menabrak pintu belakang hingga terbuka lebar. Brak! Rini terperanjat. Ia berjalan perlahan ke arah pintu belakang yang menghadap ke halaman dan tembok pembatas. Kilat menyambar, menerangi halaman belakang yang gelap. Dalam sekian detik, cahaya kilat itu, Rini melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atas tembok tinggi pembatas rumahnya, bertengger belasan sosok pucat dengan mata bolong dan wajah yang hancur. Mereka semua menatap lurus ke arah Rini. Salah satu dari sosok itu, seorang wanita dengan gaun putih yang compang-camping dan basah kuyup. Mereka turun dari tembok dengan cara yang sangat tidak wajar. Kepalanya terputar ke belakang. Kene kancane aku. Kowe wis manggon nang omahku. Sini, temani aku. Kamu sudah tinggal di rumahku.
Rintih makhluk itu sambil merangkak cepat mendekati pintu. Rini berteriak histeris. Segera membanting pintu, menguncinya rapat-rapat dan berlari ke pojok ruang tamu sambil membaca doa yang ia hafal. Ia menutup telinganya kuat-kuat saat makhluk itu mulai menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Gedoran itu baru berhenti tepat saat kumandang azan subuh terdengar lambat-lambat dari kejauhan. Tak lama kemudian, Bima tiba di rumah dan menemukan istrinya sudah jatuh pingsan di lantai ruang tamu dengan kondisi tubuh sedingin es. Pagi itu juga, setelah Rini siuman dan menceritakan semuanya sambil menangis histeris, Bima menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan masalah biasa. Ia segera pergi ke masjid kampung sebelah dan meminta tolong kepada Pak Ustadz Usman, seorang tokoh agama yang disegani di daerah tersebut. Ustadz Usman datang ke rumah mereka. Baru saja melangkahkan kaki ke halaman depan, raut wajah sang ustadz langsung berubah tegang. Beliau berjalan perlahan mengelilingi rumah, hingga langkahnya terhenti di dekat tembok belakang. Ustadz Usman memejamkan mata, membaca beberapa ayat suci, lalu menghela napas panjang. Mas Bima, bar ini sampean ngerti ora mburi tembok iki opo? Mas Bima, bar ini, kalian tahu tidak di belakang tembok ini ada apa? Tanya Ustadz Usman dengan nada serius. Bima dan Rini menggelengkan kepala. Ustadz Usman kemudian meminta Bima mengambil tangga. Saat Bima memanjat dan melihat ke seberang tembok pembatas, wajahnya memucat seketika. Di balik tembok tinggi itu, yang selama ini tertutup oleh rimbunnya pohon bambu, terhampar puluhan nisan kuno yang sudah tak terawat. Iku makam desa lawas, dicampur karo bongpai. Itu makam desa lama, dicampur dengan kuburan Cina kuno. Jelas Ustadz Usman. Masalah utamanya, kamar mandi belakang rumah ini dibangun tepat di atas jalur perlintasan mereka. Dan ada satu makam tua yang tanpa sengaja tertimpa pondasi rumah. Makhluk-makhluk itu marah karena tempat tinggal mereka diganggu. Mendengar penjelasan itu, Rini menangis ketakutan dan meminta pindah pada hari itu juga. Namun Ustadz Usman menenangkan mereka. Beliau menyarankan agar jangan terburu-buru pindah, melainkan membersihkan rumah tersebut terlebih dahulu. Mari adakan pengajian rutin dan pembersihan spiritual, saran sang Ustadz. Malam itu juga, Bima mengundang belasan anak yatim dan warga sekitar untuk membaca surat Yasin, tahlil, dan melakukan doa ruqyah di rumah tersebut. Saat ayat-ayat suci dikumandangkan, secara bersamaan, suasana rumah sempat memanas. Pintu-pintu bergetar hebat dan bau anyir yang sangat pekat menyerbak ke seluruh ruangan. Beberapa jemaah bahkan mendengar suara rintihan panas dari arah kamar mandi. Namun, seiring dengan lantunan doa yang tak terputus, bau busuk itu perlahan menghilang, digantikan oleh hawa sejuk yang melegakan dada. Setelah malam pengajian besar itu, Bima juga memutuskan untuk membongkar sedikit bagian kamar mandi belakang dan membiarkannya menjadi ruang terbuka sebagai bentuk penghormatan dan kompromi dengan alam sekitar, sesuai petuah tetua desa. Perlahan tapi pasti, teror di rumah itu berhenti total. Rini tidak pernah lagi mendengar suara air di tengah malam atau melihat barang-barang yang jatuh dengan sendirinya. Rumah itu kembali menjadi rumah yang damai. Pesan dari kisah ini, jangan pernah hanya tergiur oleh harga rumah atau tanah yang sangat murah. Selalu periksa sejarah dan lingkungan sekitarnya sebelum kalian memutuskan untuk tinggal. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya lebih dulu menghuni tempat tersebut. Mungkin saja tetangga sebelah tembokmu bukanlah manusia. Bagaimana menurut kalian jika kalian memiliki pengalaman aneh saat pindah ke rumah baru
Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.